Halo semuanya, semeton dan sahabat Koki Bali. Selamat datang kembali di channel Koki in Bali. Di segmen video kali ini, kami akan mengupas tuntas tentang sistem filterasi yang ada di Koki Raja Farm bersama Blidewa yang merupakan pemilik dari Koki Raja Farm. Nah, sebelum lanjut ke video utama, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dalam berbagi informasi dan edukasi seputar ikan mas Koki Bali dengan cara klik tombol like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi dan edukasi menarik tentang ikan mas Koki Bali dari channel ini. Dan untuk kalian yang sudah subscribe di channel Koki in Bali, terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja simak keseruan video kali ini langsung dari Koki Raja Farm. Let's check this out. Teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, Koki in Bali. Sebelumnya saya minta maaf karena terlalu lamanya kita buat jeda video karena ada kesibukan sih di luar dari channel ini. Kita lagi preparation untuk ke bisnis ke depannya. Karena di Bali kita tahu sendiri kalau ekonomi lagi akan pulih lah sedikit demi sedikit karena telah dibukanya airport kembali. Hari ini kita nggak bakal kemana-mana, lagi males sih sebenarnya untuk keluar jalan-jalan karena cuaca juga lagi panas di Bali. Jadi kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman subscriber Koki in Bali. Ada salah satu pertanyaan yang menanyakan bagaimana sih sistem perairan atau pengairan yang kita terapkan di Koki Raja Farm. Nah, sekalian kita akan review, ikutin terus keseruan kita hanya di channel kesayangan kalian, Koki in Bali. Teman-teman, di depan kita adalah ini dulunya adalah kolam terpal yang kita fungsikan untuk memelihara kutir atau kultur kutir. Nah, karena ketersediaan tempat, jadi kita alih fungsikan menjadi pembesaran ikan karena ikan-ikannya juga membludak teman-teman. Jadi di depan kita sistemnya adalah kita gunakan bottom drain. Jadi kita tidak gunakan overflow, tetap sistem overflow tapi kita gunakan dua pipa. Nah, jadi satu pipa yang ada di dasar kolam dan di luar seperti ini. Jadi tinggi air yang ada di terpal ini akan diukur oleh pipa yang ada di luar. Di dalam adalah pipa seperti ini dia. Jadi kita gunakan pengaman seperti ini sih dari jaring yang kita gunakan untuk membuat jaring cacing sutra dan kita buat lubang seperti ini. Fungsinya adalah ada daya tarik atau sedotan untuk kotoran yang ada di dasar kolam. Ketika limit air atau batas ketinggian air yang ada di kolam terpal itu mencapai titik tingginya, dia akan keluar lewat sini. Nah, di dalam terpal kita gunakan seperti ini. Ini saya adaptasi dari kolam lele. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dari mana air ini? Nah, air ini yang kita gunakan adalah air dari sungai. Dari sungai langsung, jadi air itu datang, kita buat bak penampungan di sana. Kita buat bak penampungan, air itu masuk ke kolam sana, sistem tekanan air. Jadi air dari sungai kita bawa ke sini, ini alirannya. Jadi besar kecilnya airan sungai itu kita atur di sini, ada kerannya. Masuk ke kolam filter. Nah, di sana penampungan untuk pengendapan lumpur dan di sini filter yang kedua. Setelah diendapkan, nah media yang kita gunakan hanya jaring, bisa jaring nelayan dan jaring ini saya gunakan jaring bebek teman-teman. Jadi kita berusaha menggunakan apa yang ada, jadi fungsional dan murah. Jadi ikan-ikan yang di sini tinggi dari kolam terpal ini adalah 50 cm, jadi yang kita isi air hanya sekitar 20 atau 25. Nah, ikan di sini dari umur ikan 4 sampai 5 bulan, teman-teman. Ya, bisa dilihat kualitasnya. Kualitas ekor, bodi, dan warna
ada beberapa ikan yang sudah mulai bermutasi dan ada yang masih hitam, warna favorit kita teman-teman. Nah, di sebelahnya sama, sistem yang sama. Jadi yang kita terapkan adalah hampir sama ini, yang ini dan yang sebelah kanan dan yang kiri. Jadi yang di kanan ini adalah ikan baru berumur 2-3 bulan teman-teman. 2-3 lah, mau ke 4. Jadi ikan-ikan yang sudah kita lakukan penyortiran di tahapan yang ketiga nanti akan mengalami penyortiran keempat dan siap kita grading ke grade A dan B. Nah, di sebelah ini adalah ikan-ikan yang saya gunakan dulu sebagai praktek. Jadi ikan itu saya kawinkan di kolam ini. Saya besar dari larva buraya hingga berumur 1 bulan. Nah, bisa kita lihat ada plus minus di sini teman-teman. Jadi kekurangannya adalah ketika kita melakukan penyortiran, jadi kita harus bongkar total. Saya tidak lakukan penyortiran, maka ikannya akan di grade atau di size dia ada besar kecil teman-teman. Dan ini ikannya dulu banyak padat burayaknya karena adanya hama, yaitu anak dari capung yang biasa kita sebut belauk. Jadi akan berkurang. Kita biarkan aja seperti ini, nanti kita akan bongkar di umur 5-6 bulan lah, sekalian aja nanti kita cek. Nah, kolam sebelahnya kita fungsikan sebagai kolam Daphnia magna atau DM. Kenapa nggak kutir? Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak kutir lagi? Karena waktu ini sempat terkendala oleh cuaca. Jadi cuaca hujan. Jadi kutir itu di sini, di daerah ini di Gianyar, ketika ada hujan atau pH air itu drastis naik atau turun, maka kutir itu akan mati massal teman-teman. Jadi itu kendalanya. Itu kendala yang saya alami. Jadi selama 3 bulan kita tetap panen. Jadi, pas ketemu musim hujan, kutir itu banyak mati. Begitu juga dengan Daphnia magna teman-teman. Jadi karena umur Daphnia magna itu jauh lebih panjang, makanya kita buat Daphnia magna saja untuk mensupport para indukan dan suplai pakan untuk ikan-ikan remaja. Satu untuk penyubur dan kedua untuk pencerah warna teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memelihara, nanti kita akan buatkan konten teman-teman. Siap. Nah, jadi kembali lagi ke air tampungan yang tadi. Air itu turun ya, mengalir ke sini dan mengendap di sini. Nah, ini juga ada ikan-ikan koi dan koki-koki reject. Jadi itu ikan-ikan yang jumbo teman-teman. Jadi kita pelihara seperti koi, hanya sebagai praktek. Jadi ikan-ikan reject yang saya coba untuk taruh. Ini awal mulanya kenapa saya menggunakan air ini untuk ikan mas koki. Jadi dulu ikan-ikan reject saya taruh di sini, pertumbuhannya cepat, perbandingan ekor body juga bagus, ikan juga besar, tapi tidak meninggalkan ekor teman-teman. Walaupun ikan ini termasuk ikan yang reject atau fancy. Nah, jadi dari sini kita pompa lagi ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi overflow dari kolam di bawah akan keluar. Ya, jadi karena air itu menurut saya masih alam, jadi kita menggunakan air alam yang masih alami di daerah sini. Jadi masuknya air pun debitnya sangat kecil teman-teman, nggak terlalu keras seperti pemeliharaan koi pada umumnya. Ini koi-koi yang saya dapat ini adalah hibahan atau pemberian teman-teman yang baru berumur 3 bulan. Nah, bisa dilihat pertumbuhannya teman-teman, tanpa aerasi yang kenceng, aerasi seperti ikan koki, tapi pertumbuhannya sangat jumbo. Jadi itu berpengaruh dari kualitas air tersendiri. Nah, di depan kita ini adalah kolam yang dimana sistemnya itu paralel. Ada plus minus dari paralel. Nah, ikan-ikan di sini biasanya yang saya taruh adalah ikan yang remaja sampai dewasa dan persiapan untuk pemijahan. Jadi jantan dan betina kita pisah di sini. Ini adalah ikan-ikan pejantan yang biasa kita gunakan untuk memijah.
Dan ini sebelahnya betinanya. Jadi karena filtrasinya agak lambat teman-teman, jadi airnya juga sekarang panas matahari yang terik, kita nggak menggunakan UV, jadi airnya nggak terlalu kristal, tapi baik untuk ikan ini. Karena sekian hampir 1 tahun sih kita terapkan sistem ini, sampai sekarang belum, mudah-mudahan sih kedepannya nggak ada, jadi nggak jamur dan yang lain kita belum pernah alami. Kita alami ikan-ikan jamur itu ketika ada ikan baru yang datang dan carrier biasanya teman-teman. Nah itu beberapa pengalaman yang pernah saya alami. Karena ada pengalaman itu, jadi kita bisa lebih dini lah untuk menanggulangi bagaimana cara pengobatan karantina ikan. Nah ini sistemnya adalah kita sistem overflow. Jadi air yang ada di permukaan akan turun mengalir. Ini satu pipa yang berukuran 1,5 dim atau 2 dim. Jadi kita tanam di dasar, masuk ke filter pertama. Nanti kita akan tunjukkan sistem filtrasi yang kita gunakan di sini. Jadi di sini ada 7 kolam dengan menggunakan mesin pendorong 104 dari merek apa itu, kurang, nanti kita lihat, lupa saya. Jadi saya nggak fanatik dengan merek, yang penting yang murah dan bisa bekerja. Nah, kira-kira kapasitas ikan yang ada saat ini sekitar 100 sampai 150 ekor teman. Dari umur 6 ke 1 tahun setengah, 1 tahun 2 bulan lah, nggak ada yang lama. Kita orang baru main di ikan. Nah ini kita intip sistem filtrasinya. Kita menggunakan marmer bekas, semua bekas teman-teman. Jadi sebenarnya melihara ikan itu murah sih, apalagi koki Bali. Banyak cara yang bisa ditiru nanti. Nah kita buka-bukaan di sini, sudah kita buka sistem filtrasi. Air yang dari sini, dari overflow kolam-kolam ini masuk dari bawah, naik ke atas, disaring oleh media mekanis, di mana kita gunakan jaring layan. Hanya jaring layan teman-teman. Nah, jadi air ini masuk lewat atas, turun ke bawah, mulai start ke filter biologis teman-teman. Jadi kita gunakan batu apung dan batu kali. Nah, kita gunakan batu kali juga. Semua dari alam, dari sungai di sini sih sebenarnya. Nggak beli. Nah, dari sini turun ke bawah, filter biologis yang kedua, kita gunakan batu sikat sama karang jahe. Nah, jadi karang jahe kita gunakan untuk mengkontrol pH, dan batu sikat yang secara tidak sengaja saya dapatkan atau alami dan gunakan, saya rasa media ini bagus teman-teman. Jadi menurut pengalaman saya pribadi, bakteri itu jauh lebih cepat tumbuh di media batu sikat ini daripada di bioring atau biobol. Nah makanya kita tidak menggunakan bioring atau biobol. Nah sebelahnya adalah mesin, ruang mesin, dan sekaligus keran biasanya kita gunakan untuk dripping, dan langsung mengairi ke kolam-kolam teman-teman, dengan sistem air yang tidak terlalu kencang teman-teman, seperti ikan koi. Jadi kalau ikan koi biasanya dia gunakan di atas dari 106 atau up, kita hanya menggunakan 104 sudah cukup. Nah, itu pun ibahan dari kameramen mesinnya. Nah jadi begitu sistem yang kita gunakan di sini. Jadi untuk selama ini, so far ikan-ikan di sini aman dari penyakit, pertumbuhan bisa dilihat seperti di gambar. Ini real tanpa ada penambahan air atau pengurasan sebelum dari pengambilan gambar. Karena saya termasuk orang yang jarang mengganti air teman-teman. Jadi saya gunakan, wah apakah bisa mengkontrol amoniak sekian banyak ikan hanya tidak lebih dari 10%
dari kolam buat filter. Nah, mensiasatinya, cara mensiasatinya adalah kita menggunakan atau melakukan dripping, teman-teman. Jadi saya rajin dripping air ini selama 20-15 menit setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi 15 menit kita hidupkan air keran, overflow dari filter ini akan keluar. Jadi overflow-nya ada di chamber kedua, dia akan langsung keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setiap 3 hari sekali kita lakukan dripping. Nah, pengurasannya gimana, Dewa? Nggak pernah saya kuras. Iya. Nggak pernah saya kuras, teman. Jadi seperti inilah, kita hanya gunakan dripping dan sipon kadang-kadang. Kalau kita lagi lihat dasarnya agak kotor, ya kita sipon. Tetap dengan menggunakan probiotik. Saya gunakan E4 perikanan. Nah, ada pertanyaan, kenapa banyak sekali ada ember? Kita jelasin satu-satu. Di sebelah sini adalah, ini adaptasi dari sistem RAS yang saya lihat di YouTube. Jadi biasanya sistem ini digunakan untuk nila. Jadi saya rasa cocok untuk di tempat ini karena bentuk tempat dan kegunaannya. Nah, saya adaptasi itu, makanya saya buat seperti ini, handmade, buatan sendiri. Jadi tempat ini adalah tempat di mana indukan muda yang saya prepare atau siapkan untuk menjadi indukan. Jadi ikan-ikan di sini saya taruh satu-satu, atau bisa maksimum di 3 ekor. Tapi saya lebih memilih satu indukan satu tempat. Jadi saya lebih bisa memantau karakter dari ikan itu, teman-teman. Jadi pada saat dia birahi atau siap memijah, siap dipijah, jadi kita pindah ke kandang kawin. Nah, sistemnya gimana, Bli Dewo? Nah, sistemnya kita gunakan sistem RAS. Nanti bisa dilihat juga dari channel-channel YouTube yang menggunakan sistem RAS, terutama di kolam koi dan gupi kalau nggak salah. Jadi overflow dari dasar air tersedot, naik dan keluar lewat pipa ini. Jadi pipa output dan input itu 3 kali lipat lebih besar pipa output daripada input. Input kita gunakan pipa akuarium dan kita gunakan 3/4 pipa PVC untuk outputnya. Jadi hanya kecil sekali, teman-teman. Jadi arusnya hanya untuk pendorong kotoran yang sudah ringan ke filter. Jadi filter itu juga kerjanya ringan. Ikan juga kadang-kadang kotoran itu keluar bukan hanya dari pakan yang kita berikan. Kebanyakan sih, kenapa saya biarkan lumut ini, karena ikan emas itu suka dengan lumut. Tapi nggak semua lumut yang saya lihat di sini mereka suka. Seperti lumut rambut itu termasuk lumut yang merugikan, karena lumut rambut itu tidak dimakan oleh ikan mas koki dan bisa menyebabkan kerobekan pada ekor ikan mas koki. Jadi lumut rambutnya kadang-kadang kita lepas. Nah, sistem filternya gimana, Bli Dewo? Nah, ini kita gunakan 10 ember, teman-teman. Jadi ada 10 calon indukan di sini, atau indukan yang akan kita pijah, kita prepare atau kita maintain di sini. Jadi kita persiapkan di sini. Jadi sistemnya ada 2 filter di sini, teman-teman. Nah, kita gunakan ember bekas cat dan ember bekas dari tukang sampah, teman-teman. Kita tukar barang-barang bekas. Nah, dapat ember. Nggak bermodal banget ya. Nah, jadi air itu datang dari bawah, ada pipa dan kenite di bawah, air berputar naik. Apa medianya? Jaring nelayan sama karang jahe. Itu aja, teman-teman. Jadi air naik, overflow, pindah ke pipa lagi satu. Ke ember lagi satu. Nah, ember lagi satu seperti ini, teman-teman. Jadi air dari dasar kita jaring menggunakan jaring dapur, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan gimana jaringnya. Itu untuk pembatas antara kotoran dan media. Kira-kira berjarak 10 cm dan kita gunakan batu sikat dan mesin. Nah, seperti itu, simpel sekali, teman-teman.
Ya kata Kak Bun sih mudah sekali. Jadi semudah itu memelihara ikan koki Bali. Nah, jadi jaring seperti apa? Nah, saya akan ambilkan jaringnya teman-teman. Jaring seperti ini teman-teman. Jadi kita tutup balik, kita buat lubang dari dasar, air naik. Nah, di atasnya media. Jadi ada penahan antara kotoran dan media. Jadi ada space dia untuk biar nggak terlalu padat dan kerja dari filter itu terlalu berat. Jadi kita lakukan juga sistem dripping tanpa sipon. Kita langsung buang kotorannya dari media filternya teman-teman. Nah, yang di depan kita sekarang adalah tempat karantina atau pembesaran dari ikan-ikan larva. Jadi biasanya juga saya gunakan untuk tempat pengawinan ikan mas koki. Nah, depan kita semua ember ini adalah berisi larva yang baru berumur antara 4 hari sampai 1 minggu teman-teman. Penyortiran akan kita lakukan di umur ikan ini 1 bulan teman-teman. Jadi teknik yang kita gunakan, kita lakukan pengawenan ikan dalam ember dengan media dan ikan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi saya siapkan pejantan saya ambil dari kolam, saya taruh di sini selama 3 hari. Kita melakukan penyiponan di hari ketiga. Nah, itu trik dari saya. Jadi ikan pejantan kita pindahkan ke sini, kita support dengan pakan hidup antara Daphnia magna dan atau bisa diberikan jentik nyamuk. Kita tidak ganti airnya. Di hari ketiga atau keempat kita melakukan penyiponan dan penggantian air baru secara total dengan syarat air sudah diendapkan. Nah, kita ganti total di sore hari sekitar jam 5 jam 6. Itu teknik saya. Jadi kita ganti air, dia akan mengalami sedikit perubahan air dan mengalami birahi di sana teman-teman. Jadi contohnya dengan agresivitasnya lebih agresif dan bintik-bintik putih yang ada di sirip dayung lebih jelas. Nah, di sana kita bisa masukkan betina. Kita pantau di 1-2 jam setelah masuknya betina. Jika mulai ada interaksi antara betina dan pejantan, kita masukkan media dan tunggu besok paginya pasti mijah. Ataupun bisa kita diamkan sampai hari ketiga biasanya. Kadang-kadang ada yang ikan-ikan pejantan yang lagi sempat syok sih, kalau apalagi pejantan-pejantan pertama kali mijah, kita langsung pindah dari kolam, kita sudah adaptasi selama 3 hari, dia masih syok. Jadi hari keempat, kelima baru dia mulai berinteraksi. Dengan syarat air ketika ikan itu belum mijah, besok keesokan harinya kita ganti airnya lagi. Seperti itu. Jadi itu teknik dari Gus Bob. Ikan itu akan mengalami birahi ketika adanya penanganan secara drastis. Nah, penanganan secara drastis yang saya maksud adalah penggantian air atau kualitas air secara drastis, dia akan mengalami birahi. Dengan syarat air harus diendapkan. Nah, di bawahnya ada styrofoam yang sudah saya laminasi atau lapisi dengan kain kasa dan semen. Jadi itu salah satu teknik saya untuk membuat styrofoam itu nggak bocor teman-teman. Over kreatif ya. Semua handmade. Jadi ini adalah ikan-ikan yang berumur 1,5 sampai 2 bulan teman-teman. Sistemnya seperti apa? Ikan ini sudah mengalami penyortiran di tahap yang kedua. Jadi kita besarkan di sini sampai umur 2 bulan sebelum masuk ke kolam terpal. Menggunakan biofoam yang saya buat dari toples. Nah, toples itu juga dapat minta. Jadi toples di dalamnya kita isi batu kali yang saya dapat dari sungai. Itu saya gunakan sebagai rumah dari bakteri, teman-teman. Nah, air ini saya endapkan selama 3 hari dan pemberian dan saya masukkan EM4 perikanan, teman-teman. Tetap
kita menggunakan menggunakan bakteri untuk melawan amoniak. Jadi karena di E4 ini sendiri ada beberapa bakteri microorganisme yang bagus untuk pencernaan ikan dan penetralisir dari amoniak, makanya ini yang saya gunakan. Jadi dari ikan ratusan saya hanya temukan di penyortiran yang kedua dan ketiga hanya sekian banyak, teman-teman. Jadi sortir yang sangat ketat. Tetap kita hanya mencari kualitas terbaik seperti ikan koi, koki yang pada umumnya, oranda, demekin, ryukin pun seperti itu saya rasa. Jadi adanya tahap penyortiran untuk mencari kelas ikan terbaik. Jadi banyak sih teman-teman sekarang yang mengeluh ikan koki Bali itu katanya lagi turun harganya. Saya rasa sih enggak. Tergantung kualitas ikannya yang seperti apa kalian cari. Kalau menurut saya pribadi, ikan ini tidak bakal akan turun harganya ketika kita mencari kualitas yang terbaik. Karena ikan yang kualitas terbaik belum tentu dihasilkan dari satu kali pemijahan, teman-teman. Jadi kita melakukan penyortiran tahapan kedua, hanya segini yang kita dapat. 15 ekor dari satu indukan, kisaran tetasan 100-200 ekor. Apakah akan diberikan dengan harga murah oleh si breeder? Kayaknya sih enggak. Nah, seperti itu sistem yang kita gunakan di sini. Nanti kita akan jalan-jalan lagi, banyak ikan kok di sini. Jadi ikutin terus channel kesayangan kalian yang paling gokil, hanya channel Kokin Bali.